Ya teman-teman, kembali kita berkumpul bersama-sama lagi dalam ibadah online Korea Depok. Nah, aku ajak teman-teman untuk memulai ibadah ini dengan bersaat teduh sendiri di rumah. Terus kita akan menyanyikan lagu Bapak Engkau Sungguh Baik. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan yang ada di kita selama sampai hari ini. Kita masih diberi nafas kehidupan dengan Tuhan. Jalannya ibadah ini agar bisa jalan baik Tuhan. Kau berkati juga Cik saya nanti akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami yang di rumah juga agar bisa mendengarkan firman dengan baik. Dalam nama Yesus kami serahkan semua doa ini hanya dalam nama. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini pastinya harus ada. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita harus tetap bersukacita. Nah, untuk itu aku ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu. Mari kita bersukaria.
kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Kata Yesus, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Kata Yesus, bukanlah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya teman-teman, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Halo teman-teman, selamat hari Minggu ya. Meskipun kita harus berada di rumah, tapi saya berharap kita semua boleh memberikan waktu kita yang terbaik, sikap hati kita yang terbaik di dalam beribadah hari ini bersama-sama. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak teman-teman sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini, karena Tuhan terus menyatakan kasih-Mu
di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan boleh memberikan waktu, kami boleh beribadah bersama-sama, meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama dengan kami dan berikan kami kesungguhan hati, sikap hormat yang benar ketika kami menghadap Engkau di dalam waktu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya akan mengajak kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 15. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Satu bagian lagi di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah teman-teman, hari ini saya akan mengajak kita sama-sama merenungkan satu tema, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya bahwa penyembahan kita atau ibadah yang kita lakukan itu harus di dalam roh dan kebenaran seperti bacaan kita. Menyembah dalam roh bukan berarti kita menyembah dengan memakai bahasa-bahasa roh begitu ya, bahasa-bahasa yang mungkin tidak semua orang bisa pahami, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi menyembah dalam roh artinya ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya menyangkut kehadiran kita secara fisik ya, tetapi menyangkut keseluruhan dari diri kita, menyangkut semua dari apa yang ada di dalam diri kita, keseluruhan dari diri kita. Menyembah dalam roh juga berarti bahwa ibadah kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Harus betul-betul kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ibadah kita juga harus dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kebenaran kita. Nah, teman-teman sekalian, menyembah artinya kita itu memuja ya. Memuja itu menyatakan sebuah nilai yang dikenakan pada seseorang untuk memuja, begitu ya. Memuja ada sebuah kandungan nilai yang membuat orang itu kagum. Ketika kita mengagumi seseorang, kita mungkin memuji, begitu ya. Ketika kita menyembah Allah, kita memberikan kekaguman, pujian kepada Dia. Karena kita kagum. Nah, di dalam Perjanjian Baru, teman-teman, kata yang paling sering digunakan ini adalah prostumeo, ya, prostumeo. Nah, kata ini digunakan oleh Yesus ketika Dia sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4. Nah, arti dari prostumeo itu adalah datang untuk mencium tangan ya dengan rasa hormat ya, menunjukkan satu sikap hati yang sujud menyembah kepada Allah dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Prostumeo. Ya, dan tentu saja pusat atau tujuan ya, alamat dari penyembahan kita itu adalah kepada Allah ya. Teman-teman, Tuhan itu tidak menekankan ya lokasi kita harus di mana untuk menyembah ya, harus di sini baru bisa menyembah. Tetapi yang menjadi penekanan dari Tuhan adalah pribadi-pribadi kita ini, saya dan teman-teman ini, sikap hati kita seperti apa ketika kita datang menyembah kepada Tuhan. Nah teman-teman, seperti waktu sekarang begitu ya, kita harus beribadah dari rumah ya. Kita tidak hadir di gereja seperti biasa yang kita lakukan, tetapi kita beribadah dari rumah. Nah saatnya sekarang kita perlu bertanya, berpikir bagaimana sikap kita.
saat kita menyembah dari rumah. Karena mungkin kita tidak ada yang melihat kita. Tidak seperti di gereja ada orang di sebelah kiri kanan kita. Tetapi karena kondisi kita harus berada di rumah, beribadah dari rumah. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap hati kita? Apakah kita hanya menjadi penonton ya dari ibadah yang disiarkan lewat YouTube? Mungkin kita sedang ibadah sambil tidur-tiduran, atau kita cuma dengerin ya. Teman-teman, itu menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah betul kita itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Jika kita menghormati Tuhan, jika kita sadar bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Tuhan, tentu kita akan memberikan sikap hati yang baik, sikap hati yang benar-benar di hadapan Tuhan. Teman-teman, kita perlu memberikan satu sikap yang menghormati Dia, ya. Jika kita ya di dalam ibadah masih melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan hati kita, berpusat pada diri kita sendiri, ya, lebih melayani kesenangan kita, nggak apa-apa, saya ibadah sambil tiduran, ya saya dengerin aja gitu ya, dinyalain HP-nya baru ditinggalin. Teman-teman, kita harus ingat, ini bukan sedang mengisi waktu, tetapi kita sedang beribadah, sedang berhadapan dengan Tuhan, ya. Nah, teman-teman, bagaimana sikap seperti apa yang harus kita miliki sebagai seorang penyembah yang benar? Saya mengajak teman-teman untuk merenungkan beberapa poin. Yang pertama, kita harus dalam penyembahan atau ibadah yang kita lakukan itu sangat penting untuk membangun suatu kesadaran. Kesadaran bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Mazmur 15 ayat 1. Kita lihat bahwa pemazmur itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Teman-teman, kata tanya siapa yang diungkapkan oleh pemazmur menunjuk kepada seorang pribadi. Siapa? Pemazmur itu memberikan pertanyaan. Pribadi seperti apa sih Tuhan yang boleh diizinkan oleh Tuhan itu untuk datang menyembah Dia? Pribadi seperti apa yang diizinkan Tuhan untuk boleh menumpang pada kemahnya? Teman-teman, kemah suci ya pada waktu itu melambangkan kehadiran Allah di antara umatnya. Nah, sedangkan Gunung Kudus itu merupakan istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Di dalam kitab Keluaran, ya, khususnya untuk menunjukkan kepada Gunung Sinai, yang menjadi tempat Allah itu menyatakan dirinya kepada umatnya, yaitu orang-orang Israel, yang baru dibebaskan dari tanah perbudakan. Nah, teman-teman, ada seorang teolog itu yang pernah mengatakan bahwa sebelum mereka memasuki kemah suci ya, sebelum bangsa Israel atau orang-orang itu masuk dalam kemah suci, mereka itu diminta untuk apa? Diminta untuk bertanya kepada Tuhan tentang siapa yang diperkenan oleh Tuhan untuk menghadap Dia di bait-Nya yang suci. Siapa yang layak di hadapan Tuhan untuk menghadap Dia di bait-Nya yang suci. Kenapa pertanyaan ini diberikan, teman-teman? Pertanyaan ini diberikan adalah supaya ada satu kesadaran bahwa yang mereka akan jumpai itu adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang kudus. Jadi mereka tidak boleh hadir sembarangan, tidak boleh menghadap Tuhan dengan sembarangan. Tetapi mereka harus perlu betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kekudusan itu adalah satu atribut dari Allah. Kekudusan adalah bagian dari atribut Allah. Alkitab menekankan beberapa hal mengenai pribadi Allah yang kudus. Yang pertama, Allah itu memperkenalkan pribadinya yang kudus kepada manusia. Dan Ia juga menuntut kekudusan dari saya dan teman-teman. Dia menuntut kekudusan dari umatnya. Imamat 20 ayat 26, di sana Tuhan itu bilang, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, kata Tuhan, adalah Tuhan yang kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Juga di dalam Imamat 11 ayat 44 Tuhan itu
bilang bahwa akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Teman-teman, dari bagian ini kita melihat bahwa kekudusan itu hanya terdapat di dalam diri Allah. Karena Dia Allah yang kudus. Dia tidak kompromi dengan dosa. Allah adalah Allah yang kudus, sebab itu Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Allah tidak membiarkan dosa begitu saja, teman-teman. Ya, namun Allah harus menghukum dan membinasakan dosa. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Teman-teman, yang ketiga, Allah yang kudus adalah Allah yang mengundang saya dan teman-teman menuju kepada kekudusan. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia menginginkan umatnya untuk hidup di dalam kekudusan. Dia menginginkan saya dan teman-teman itu untuk terus hidup di dalam kekudusan. Terus berjuang di dalam kekudusan. Teman-teman, harus diakui memang tidak mudah begitu ya. Karena kita tahu natur kita sebagai manusia berdosa. Itu keinginan hati kita, kecenderungan kita adalah melakukan dosa. Kecenderungan kita selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi Tuhan mau saya dan teman-teman terus berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Petrus juga mengingatkan kita dengan mengatakan, hendaklah kamu itu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Teman-teman sekalian, kesadaran akan kekudusan Allah seharusnya menolong kita itu untuk menyadari bahwa kita manusia itu tidak dapat berjumpa dengan Allah, tidak dapat melihat Allah tanpa kekudusan, termasuk dalam ibadah yang kita lakukan. Kita tidak bisa berjumpa dengan Allah tanpa kekudusan. Sebab itu teman-teman, ibadah yang benar adalah ibadah yang dilandasi dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Dia yang menjadi pusat dari penyembahan kita. Teman-teman, ketika kita menghormati seseorang, begitu ya, kita tentu akan menghargai dia, bukan? Kita akan memberikan penghormatan kepada dia. Kenapa? Karena kita tahu posisi orang itu. Kita sadar posisinya seperti apa. Oleh sebab itu kita menghargai dia, menghormati dia. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap saya dan teman-teman terhadap Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, tentu kita juga akan menghormati Dia, menghargai Dia di dalam hidup kita, di dalam penyembahan yang kita lakukan. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan, bukan sarana hiburan. Sekali lagi, ibadah yang kita lakukan adalah penyembahan, bukan sarana hiburan. Ibadah atau penyembahan itu adalah waktu di mana kita itu sedang berhadapan dengan Tuhan yang kudus. Tuhan yang ingin kita juga hidup kudus. Tuhan yang ingin kita itu memberikan sikap yang benar ketika kita berhadapan dengan Dia. Karena itu teman-teman, jika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah yang kita jumpai di dalam penyembahan ini adalah Allah yang kudus, Allah yang agung, maka kita akan sadar bahwa seharusnya kita memberikan sikap hormat, sikap hati yang benar ketika kita menjumpai Dia, kita berhadapan dengan Dia, dan kita akan mempersembahkan hormat yang terbaik kepadanya di dalam penyembahan yang kita lakukan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, ia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu menghendaki penyembah yang demikian. Teman-teman, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya memiliki kehidupan penyembahan yang terwujud di dalam tingkah laku kita. Mazmur 15 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada ayat tersebut
dikatakan yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat curang terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah terhadap tetangganya. Teman-teman, mazmur ini merupakan sebuah mazmur yang merupakan karakteristik, begitu ya, yang menyatakan karakteristik umat Tuhan yang telah ditebus, ya. Dengan sebuah kesadaran diri sebagai umat Tuhan, mereka itu menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan keinginan atau kemauan mereka sendiri, tetapi mereka menjalankan kehidupan yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan telah nyatakan. Ayat 2 merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pemazmur di dalam ayat 1. Pemazmur memberikan pertanyaan di ayat 1, kemudian memberikan jawaban di ayat 2. Ya. Mereka yang berlaku tidak bercelah. Ya, siapa yang boleh datang menumpang ke kemahmu, tadi kata pemazmur, terus diberikan jawaban bahwa mereka, yaitu mereka yang tidak bercelah. Nah, teman-teman, di dalam bahasa Ibrani berlaku tidak bercelah menunjukkan bahwa ada sebuah kebenaran yang utuh, kebenaran yang tidak bercacat. Nah, dan pribadi-pribadi yang memiliki sikap seperti inilah orang-orang yang demikian, yang melakukan keadilan, yang menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya, itu yang diperbolehkan Tuhan untuk menghadap Dia. Di ayat 2 kita lihat tadi, di ayat 2 bacaan Mazmur kita. Teman-teman sekalian, penyembahan itu tidak hanya berbicara pada saat kita itu sedang berada di dalam gedung gereja atau pada saat kita seperti sekarang sedang beribadah. Tidak hanya berbicara seperti itu, ya. Tidak hanya berbicara pada saat kita itu memuji Tuhan, menyanyi. Tidak hanya berbicara pada saat kita itu berdoa. Penyembahan sekali lagi itu bukan sekedar lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan dan lain sebagainya. Namun penyembahan juga berbicara tentang bagaimana kita itu menjalani kehidupan kita secara pribadi sebagai seorang penyembah. Bagaimana gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai penyembah-penyembah. Tentang apa yang kita lakukan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, kadang-kadang ya kita itu hanya menganggap ibadah atau penyembahan itu ketika kita sedang di rumah, sedang berdoa, sedang di gereja. Dan kita berpikir bahwa di luar itu bukan ibadah. Ketika kita bergaul sama teman-teman kita, ketika kita belajar, ketika kita melakukan apapun, itu bukan ibadah, itu bukan penyembahan. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Ya, ngerjain tugas, kita berpikir itu bukan ibadah, itu tugas sekolah kok. Ya. Tapi teman-teman, kalau begitu ya pikiran kita, bagaimana dengan firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat 23 yang menyatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, bukankah itu menyiratkan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu sebagai sebuah penyembahan kamu. Lakukanlah itu sebagai bentuk ibadah kamu kepada Tuhan. Teman-teman, kita harus mengingat bahwa ibadah kita tidak hanya terbatas di dalam ruangan gereja, ya, atau pada saat-saat seperti ini. Tetapi ingat, apapun yang kita lakukan itu persembahkanlah itu sebagai ibadah di hadapan Tuhan. Persembahkanlah itu sebagai ibadah di hadapan Tuhan. Teman-teman, yang perlu kita renungkan adalah apakah kita sudah mengerjakan semua bagian kita dengan memiliki sikap hati seperti seorang penyembah? Ataukah saya dan teman-teman melakukan hal yang sama dengan orang-orang di sekitar kita? Mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya. Teman-teman, kalau kita melakukan tanpa melihat itu sebagai sebuah ibadah,
atau tanpa mempersembahkan diri sebagai penyembah di hadapan Tuhan. Lalu apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Jika kita sama aja dengan mereka-mereka yang tidak melakukan, yang tidak mengenal Tuhan. Teman-teman, sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu teman-teman, kehidupan penyembahan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus perlu terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tingkah laku kita, cara hidup kita. Kita juga perlu menyadari dan kembali melihat bahwa prinsip hidup yang benar harus kita terapkan dalam aspek kehidupan kita sebagai orang yang sungguh-sungguh mengaku percaya kepada Tuhan. Penyembahan yang benar tidak hanya diungkapkan ya di dalam kata-kata, lewat kata-kata kita, tetapi kita perlu mewujudkan itu di dalam tingkah laku yang berkenan di hadapan Allah, yaitu melakukan setiap perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Teman-teman, keselamatan yang diberikan Allah dan dialami di dalam persekutuan harus kita hayati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, mari kita sama-sama berpikir, merenungkan bagaimana sikap hati kita selama ini dalam penyembahan yang kita lakukan. Baik penyembahan yang kita lakukan di tempat ibadah, di gereja, atau penyembahan seperti ini, atau di dalam apapun yang kita lakukan, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita itu sudah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita itu menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Dia yang kudus? Ataukah teman-teman selama ini kita hanya menjalankan kehidupan kita ya tanpa merasa bahwa kita sedang menjalankan hidup di hadapan Tuhan? Kita hidup sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita menjalankan kehidupan sesuka hati kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Teman-teman, sekali lagi kita perlu mengingat bahwa dalam penyembahan, ibadah yang kita lakukan sangat penting untuk membangun kesadaran bahwa Allah yang sedang berhadapan dengan kita adalah Allah yang kudus. Dan sebagai penyembah, kita perlu mewujudkan penyembahan itu, penyembahan yang benar di dalam tingkah laku kehidupan kita sehari-hari, serta prinsip hidup yang benar di hadapan Tuhan perlu menjadi bagian di dalam kita menjalani kehidupan kita. Teman-teman, ini memang tidak mudah begitu ya, karena kita tahu sekali lagi, kita itu selalu memiliki kecenderungan hati, kehidupan yang selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Memang ini tidak mudah ya. Karena itu kita perlu berjuang ya. Mau nggak teman-teman itu berjuang menjadi pribadi-pribadi yang terus berjuang menjadi penyembah-penyembah sejati, penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan setiap kebenaran-kebenarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita sama-sama mengakhiri renungan firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas, kami tidak mampu ya Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kecenderungan hati kami, keinginan kami adalah melakukan hal-hal yang hanya menyenangkan diri kami. Kecenderungan kami selalu bertentangan dengan kebenaran-Mu. Kami sadar kami manusia yang berdosa. Oleh sebab itu kami butuh anugerah daripada Tuhan untuk menolong kami. Sehingga kami di dalam menjalani kehidupan kami boleh menjalaninya dengan satu kesadaran bahwa kami mempersembahkan hidup kami sebagai seorang penyembah di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, berkati anak-anak Tuhan di dalam pergumulan mereka,
Biar Tuhan menolong dan menopang kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita harus bersyukur karena banyak hal hebat yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup kita. Dan juga karena kasih setianya yang berlimpah. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita pujikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Teman-teman, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.